Tapi presiden sekarang dia datang langsung masuk di desa-desa. Presiden ganti presiden kita tidak rasakan sampai pas Bapak Jokowi baru kita rasakan. Boleh cerita sedikit pengalaman Bapak sebagai orang tua kan? Artinya bahwa Bapak sudah mengalami masa-masa di mana NTT dahulu dan NTT sekarang. Rasanya gimana Bapak? Woi, rasanya sekarang NTT maju sekali mulai Presiden Jokowi. Maju, bangunan di mana-mana dia datangi habis sampai dia tidur menginap di situ. Tidak milih bulu, tidak milih ini rakyat kecil, dia campur semua. Presiden ini terlalu istimewa. Dari dulu presiden yang lalu-lalu datang itu kita tidak lihat muka, langsung pulang. Tapi presiden sekarang dia datang langsung masuk di desa-desa. Itu istimewanya Jokowi itu. Wow. Kasihan sekali. Dilihat itu dia itu seorang sipil jadi presiden, tapi dia punya keistimewaan luar biasa. Bukan apa tapi NTT mulai Indonesia Timur Barat, insya Allah itu merasakan semua. Dari NTT sampai Papua semua merasakan itu. Nikmatnya mulai Jokowi jadi presiden itu. Iya. Saya jujur Pak, saya sedih Pak. Saya sedih luar biasa. Iya. Saya ini yang mau wawancara saya mau menangis karena Bapak bicara kayak gini karena saya merasakan sendiri apa yang terjadi di Papua dan Maluku Bapak. Iya. Saya menanyakan sendiri, bahkan mereka sangat meresapi dengan hati. Benar. Presidennya luar biasa yang mencintai rakyatnya dari segi apapun itu, apalagi masyarakat kecil. Sana ada lagi, tidak ada lagi. Tidak ada presiden yang punya Yang sifat seperti ini. dari dulu sampai sekarang. Oh, luar biasa. Artinya bahwa cerita ini bukan sekedar hanya cerita basa-basi Pak. Artinya bahwa kita menceritakan pengalaman ini merupakan sejarah perjuangan kita orang Timur Indonesia. Supaya mari kita bersatu untuk maju. Iya. Kita mensukseskan, mendukung Bapak Presiden supaya tetap sehat selalu. Iya. Semangat untuk pembangunan Indonesia Timur. Wah, luar biasa Bapak. Terlalu luar biasa Pak. Kita NTT dulu itu presiden yang lalu-lalu itu datang di sini kita sambil lihat muka langsung pulang. Kalau Presiden Jokowi dia sampai di desa-desa masuk. Luar biasa. Itulah terlalu istimewa. Memang saya orang sipil tapi punya sifatnya memang kemanusiaannya, aduh luar biasa. Ini yang dimana kita tidak bisa membohongi perasaan kita, apalagi kalau kita bicara sesuai dengan hati nurani ya. Hati nurani tidak bisa dibohongi teman-teman. Ini nanti presiden lain bisa jadi begini apa oleh tahu. Nah itu memang salah satu hal yang sangat membuat kita kepikiran. Artinya bahwa mudah-mudahan alam mengizinkan ada sosok yang seperti beliau, pemimpin yang merakyat, pemimpin yang luar biasa menginspirasi anak muda kayak saya ini. Saya berjuang, bayangkan Bapak, saya dari Maluku tapi bisa ke Papua, bisa ke Maluku dan hadir di NTT untuk menyuarakan. Untuk apa? Untuk menjadi sejarah bahwa ada pemimpin yang luar biasa membangun Indonesia Timur. Tidak gampang. Di Papua, Maluku mungkin sama NTT ceritanya. Iya. Dia terlalu istimewa presiden itu. Wow. Dia terlalu istimewa ya. Kalau yang dulu-dulu presiden jarang dilihat secara langsung, tatap muka secara langsung oleh masyarakat NTT ya. Paling datang sambil lalu numpang lewat tanpa pernah mau membaur atau menyapa atau melihat masyarakat ya. Tetapi yang sekarang itu berbeda ya. Dan ini bukan hanya dirasakan oleh Bapak ini ya guys. Tetapi menurut saya hampir semua orang tua di NTT ya, termasuk orang tua saya, merasakan betul bagaimana kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini. Makanya mayoritas masyarakat NTT di sana itu kalau untuk Pak Jokowi itu pandangan mereka selalu positif dan mereka bangga ya memiliki Presiden Jokowi ini. Sehingga dari pemimpin yang seperti itu lalu membuat orang Timur ya, orang NTT khususnya itu semakin merasa memiliki dan mencintai tanah air ya. Karena ada perhatian, karena dianggap menjadi kita adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia ya. Jadi bukan hanya provinsi tertentu atau masyarakat tertentu saja
atau sesuai dengan golongan atau sukunya. Ya. Tetapi masyarakat NTT ini benar-benar merasakan atau melihat perhatian dari Presiden Jokowi ini untuk semua ya, menyeluruh merata. Oke, kita lanjut. Gue yakin negara kita bisa maju kalau pemimpin-pemimpinnya nggak anti kritik kayak Pak Jokowi. Oke kakak, aku izin state ya, karena itu idola kita sama kak, beneran. Emang Pak Jokowi itu the best banget orangnya. Buktinya nih ya, setiap kritikan bahkan setiap hinaan yang dia terima itu dia bersikap seperti biasa aja. Kayak dia dihina, katanya antek-antek Cina, orang suka ngumpulin hutang, dibilang PKI, sampai dituduh ijazahnya palsu, tapi dia tetap santai-santai aja. Dia membuktikannya dengan kerja yang nyata guys, seperti sirkuit Mandalika yang dibangun begitu megah, infrastruktur yang berjalan dengan semestinya, saham Freeport, dan masih banyak lagi. Itu kerjanya dia itu tamparan keras buat orang-orang yang suka nyinyir. Oh, tamparan keras buat orang-orang yang suka nyinyir ya. Sekeras apa ya? Gak jadi. Saya sebagai orang Madura, di kampung saya semuanya benar-benar bangga mempunyai Presiden Bapak Jokowi. Karena orangnya punya sopan santun, budi pekerti yang baik, ngayomi masyarakat. Itulah kehebatan Bapak Jokowi. Orangnya selalu merendahkan diri, sampai-sampai berlutut, bersimpuh di hadapan rakyat Indonesia. Itulah kehebatan Bapak Jokowi. Tidak ada tandingannya di dunia. Saya dengar ada seseorang kiai yang ternama, yang tersohor, ceramahnya kemana-mana. Di bulan Januari ini ada seorang kiai bilang Bapak Jokowi seperti Fir'aun. Apakah Anda sudah ngaca berkata seperti itu? Tidak baik bilang presiden itu Fir'aun. Bapak Jokowi itu siapa? Anda itu siapa? Kok mentang-mentang kamu? Kata plus itu sampai. Kata plus omongannya. Buset, kaget saya. Kemana etikamu? Kemana sopan santunmu sebagai kiai? Kok bilang presiden Fir'aun? Apa Anda sudah ngaca? Jagalah etikamu. Suatu saat nanti kamu akan mempunyai musibah. Minta maaflah sebelum terlambat. Kata plus kamu itu. Kata plus. Waduh. Papanya ini, waduh, ini ngomongnya berapi-api, emosi ya. Kaget saya. Oke, lanjut. Gue yakin negara kita bisa maju kalau pemimpin-pemimpinnya nggak anti kritik kayak Pak Jokowi. Yang kemarin video viral yang dibilang Bu Mega ke Pak Jokowi itu, dan Pak Jokowi tetap senyum, nggak nunjukin muka marah atau gimana, gue nggak tahu ya di belakang. Itu nunjukin kalau Pak Jokowi itu kayak se-humble itu. Gue tuh ngerasa ya Pak Jokowi itu satu keluarga tuh humble semua, sumpah. Aduh, nggak tahu deh, gue kayak suka banget keluarga Pak Jokowi. Nggak tahu ini udah sold out semua, nggak bisa jadi menantu ya. Ya udahlah ya, kita nunggu Jan Etes besanan sama anak gue atau anaknya Kaisang nanti. Di Kaisang punya anak, terus ternyata anaknya jodoh sama anak gue gitu. Intinya gue pribadi melihat banyak sekali perubahan selama Pak Jokowi memimpin negara ini.
Dan ini bukan cuma testimoni dari gue, dari dosen-dosen gue yang udah hidup dari zaman Soeharto sampai sekarang. Soekarno malah. Soeharto deh, kalau Soekarno kelamaan ya. Dari Soeharto sampai Pak Jokowi. Tuh, testimoni. Wow. Halo semuanya, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Seharusnya sapaan ini sudah dari awal ya. Sorry, saya taruh di akhir. Oke, sedikit komentar dari saya. Ternyata teman-teman ya, banyak yang tidak suka atau banyak yang membenci Pak Jokowi. Tetapi yang mencintai Pak Jokowi jauh lebih banyak daripada yang membenci atau tidak suka dengan Pak Jokowi. Jadi ya lebih baik kita nggak usah ambil pusing dengan mereka yang membenci atau yang tidak suka. Kita pikirkan saja atau ya kita lihat saja orang-orang yang suka dengan Pak Jokowi, orang-orang yang merasakan betul bagaimana kinerja dari Presiden Jokowi. Saya yakin ya teman-teman, banyak orang yang mencintai, menyayangi Presiden Jokowi karena ya beliau merakyat, benar-benar bekerja dengan ketulusan hatinya, keikhlasan hatinya. Ya punya jiwa kepemimpinan leadership yang baik ya di mata masyarakat. Itu keren banget Pak Jokowi ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video dari Bastian Sebo. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.